kita senantiasa semoga istiqomah menjalankan sunnah-sunnahnya dalam kehidupan kita sehari-hari. Karena ada orang yang paling sulit, ya, kata Nabi, ada orang yang paling sulit. Ada orang sulit di dunia ini, kata Nabi. Siapa orang yang paling sulit itu? Apabila disebutkan namanya Nabi Muhammad SAW, yang tak mau apa? Mengucapkan salam. Ya, itu orang sulit tuh. Padahal dia diucapkan nama Nabi, dia paham, dia mendengarkan, ya, dia mendengar, tapi dia nggak mau mengucapkan sallallahu alaihi Nabi. Ya, apa Nabi orang sulit itu orang yang bila disebut namanya nggak mau mengucapkan salam. Ya, sedangkan ayat Quran mengatakan innallah wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allah saja mengucapkan salam kepada Nabi Muhammad SAW dan para malaikat. Luar biasa, ya. Nikmat yang Allah berikan kepada kita ini salah satu dari kita, masya Allah. Nikmat yang termasuk mulia, yaitu nikmat kita sebagai umat Nabi Muhammad SAW. Karena nabi-nabi sebelumnya sangat iri pada Nabi Muhammad, sangat iri pada kita. Ya, karena nabi-nabi yang lain sebelumnya tidak bisa memberi syafaat kepada umatnya. Bayangkan itu, ya. Nabi Adam hingga Nabi Musa, Nabi dan lain sebagainya, Nabi Zakaria dan sebagainya, tidak bisa memberi syafaat pada umatnya. Sedangkan kita, Nabi Muhammad SAW bisa memberi syafaat kepada kita. Makanya kita mengusahakan bila itu namanya kita memberi salam, ya. Kalau Nabi, inna assalamu alaihi salam, inna assalamu alaihi salam. Siapa yang sering salawat padaku, nanti di akhirat dekat denganku. Ya. Jadi kita berusaha semaksimal mungkin di dalam hati kita, di dalam diri kita, dalam kehidupan kita, setiap hari harus ada salawat pada Nabi. Ya, karena Nabi dia disunahkan memperbanyak salawat. Ya. Santri bangun salawat Muhammad. Ya, salawat. Karena Nabi lah yang membawa kita dari zaman jahiliyah menjadi zaman Islamnya ini. Ya, kalau nggak ada Nabi yang membawa syariat Islam ini, selesai dari kita ini. Ya, saling bunuh-bunuh, ya, mabuk-mabuk, minum dan puasa dan sebagainya. Ya, luar biasa. Tidak lupa para sahabatnya yang senantiasa dari yang menemani perjuangan kita. Ya, ingat kita perjuangannya, keluarganya, tentunya kita sebagai umatnya. Ya, jadi kita berharap kita mendapatkan syafaat. Insyaallah, kalau kita senantiasa melaksanakan sunnah-sunnahnya dan kita bangun pagi, belum tidur, sampai kita tidur kembali, kita laksanakan sunnah-sunnah yang diajarkan. Dan setelah insyaallah ya, santri bangun pagi, insyaallah diri pagi dan sore, malam kita baca sajadah, duduk, baca dan sebagainya. Sebelum tidur kita wudhu, baca kursi, insyaallah. Ya, banyak sekali saya dengar kisah-kisah, ya, para mualaf itu. Karena mereka mendapat hidayah itu sering bermimpi, ya, bermimpi kepada Nabi kita. Ada sejarah para mualaf, saya sering melihat itu, masya Allah, merinding sekali, ya, masya Allah. Alhamdulillah, yang kami hormati Ustaz Sukirno, ya, selaku orang tua kita, pengawas kita, jadi santri, kemudian ada usaha kita, ucapkan salam Assalamualaikum. Tanya kata para ustaz semua yang sudah hadir bersantri, Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah ada kesempatan yang berbahagia ini saya mengangkat tema, yaitu bagaimana kita menjadi orang yang tidak merugi dunia maupun akhirat. Ya, ada 3 resep di dalam ayat Al-Quran. Di dalam Al-Quran disebutkan surat Al-Asr. Itu sudah hafal surat Al-Asr ini? Sudah hafal semuanya? Tinggal hafal di tangan. Surat Al-Asr dapat belum?
Alhamdulillah. Siapa nama itu? Fauzan. Dari mana? Aslinya. Tasir. Alhamdulillah ya. Jemaah yang Allah Subhanahu wa taala, satu surat ini saja apabila kita amalkan dalam kehidupan kita sudah cukup. Ya, satu surat ini saja. Nanti kita kaji ya. Pertama wal asr, demi masa, demi waktu. Allah sudah bersumpah. Ya. Kalau ada ayat tentang sumpah itu berarti ada perintah penting. Ya. Wadduha, wasyamsi dan sebagainya. Wal asr, ya, demi masa. Innal insana lafi khusr. Sesungguhnya manusia itu dalam kerugian. Nah, yang ketiganya illa alladzina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Ada tiga kunci itu agar hidup kita ini selamat, ya, dunia dan akhirat. Illa alladzina amanu, ya, kecuali siapa? Illa alladzina amanu, orang yang beriman. Ya, kunci kesuksesan kita dunia dan akhirat adalah kita harus beriman dulu kepada Allah Subhanahu wa taala. Beriman artinya apa? Kita meyakini bahwasanya alam semesta ini ada yang menciptakan. Ada yang menciptakan gunung, menciptakan lautan, menciptakan padang pasir, menciptakan padang rumput, bebatuan dan sebagainya, matahari, bulan, pohon dan sebagainya. Kita harus meyakini ada yang menciptakan, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Kita harus beriman dulu, ya, beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentunya ada 6 perkara, 6 rukun yang harus kita yakini dalam rukun iman. Kalau kita meyakini rukun iman ini, insya Allah selamat kita ya. Pertama adalah kita, rukun iman yang pertama adalah beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, saya mau tanya dulu, jangan jawab. Coba yang susah nih. Satu, rukun iman ada berapa? Sebutkan. Yang pertama, yang kedua apa saya sebut? Yang kedua ini, Rizky, beriman kepada siapa? Hah? Apa? Malaikat. Malaikat. Ketiga, Irfan. Hah? Kitab. Ini siapa nih? Yang keempat apa? Beriman kepada siapa? Iya. Beriman apaan? Hah? Iya. Terakhir nih. Siapa nih satu ini nih? Nih, boleh. Alhamdulillah. Ya. Pertama adalah beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Tadi dengan cara kita meyakini, percaya dengan kehadiran kita di dunia ini, enggak semesta-mesta langsung hadir kita enggak, ya, tapi ada yang menciptakannya, yaitu Nabi. Yang pertama adalah diciptakan Nabi Adam alaihissalam. Yakin itu, ya, awal mula pencipta manusia dari apa? Dari tanah, ya, tanah liat. Kita tahu tanah dari surga, ya, kita tahu dari apa, ya. Barulah ciptakan Hawa, pasal hingga urus sampai kita sekarang ini, ya. Kalau kita dicipta dari tanah bukan? Hah? Itu tanah yang dicipta ya? Tanah mana? Tanah merah. Dengan tanah dagang. Itu diciptakan melalui kita yang selanjutnya nanti diciptakan melalui sperma dan sebagainya. Jadi sperma, terus embryo, ya, hingga bayi, itu prosesnya. Kalau kita, ya, kalau Nabi Adam spesial, ya, langsung Allah menciptakannya, ya, langsung tangannya Allah Subhanahu wa taala. Jadi bayangkan tangan Allah seperti apa, ya, jadi bayangkan bentuk Allah seperti apa. Kami syai'un. Kita tidak sama dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi bandingkan, kan sekarang itu heboh tuh,
Allah apa ayatnya, Allah arsis, Allah beristawa dan sebagainya. Itu kajian dalam itu. Saya yang mampu. Ini para saya sih. Kalau ada debat urusan tentang istawa itu, ya Allah bersama yang di ars itu, ya banyak ininya, apa dalilnya, pusing kita. Ya, tentunya kita seorang Muslim meyakini ya Allah Subhanahu Wa Taala sebagai Tuhan kita. Wajib kita sembah. Ya, wajib kita sembah. Yang bilang ada yang seorang debat itu, debat Kristen dan Islam itu masalah seru itu. Ya, ada yang bilang Yesus Tuhan, sedangkan Yesus adalah Nabi. Kita yakin adalah Yesus adalah Nabi. Ya, Tuhan itu Yesus sendiri. Di agama salib. Ini lagi viral nih, ya. Di daerah mana ini video yang viral itu salib, tapi ada tulisan Allah. Masya Allah ya, hati ini. Sekarang ada zaman fitnah, ya. Viral salib, tapi ayat itu tentang gambar salib, tapi ada gambar kambing itu, ada tulisan Arabnya itu, sudah bercampur dengan hak dan batil. Ya, jadi baik, pertama adalah kita harus beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kedua adalah beriman kepada para malaikat. Kita ketahui malaikat ini banyak sekali, ya, banyak sekali malaikat. Masya Allah. Kalau dibuka mata kita ini, sekeliling kita malaikat semua nih, ya, nggak ada selanya lagi. Apa? Ya, bayangkan ketika Nabi Isra Mi'raj, ya, melihat para malaikat itu 4 jari jaraknya, seluruh alam semesta ini. Bayangkan itu, 4 jari jaraknya, masih ada jaraknya kan? 4 jari jarak antara malaikat dan malaikat itu. Penuh isi alam semesta ini. Ya, luar biasa. Masya Allah. Kita meyakini masalah malaikat ini adalah makhluk ciptaan Allah Subhanahu Wa Taala yang sangat taat. Ya, nggak ada membantah malaikat itu. Allah sujud. Makanya ada malaikat itu sujud terus kerjanya, berzikir aja, bertasbih dan sebagainya. Ya, tugasnya itu. Ada malaikat yang memikul arsy Allah Subhanahu Wa Taala. Nah itu nanti panjangnya kerjanya. Ya, ada 7 malaikat itu. Bayangkan arsy Allah Subhanahu Wa Taala dipikul. Yang gede malaikatnya, Allah aja maha besar. Ya, malaikat Jibril saja sayapnya dari barat ke timur. Kita nggak tahu mana ujung barat ujung timur. Ya, apabila satu sayapnya saja tertutup bumi ini belah. Ya, malaikat itu makhluk yang sangat besar. Ya, makhluk yang sangat besar. Tetapi sebagai kita umat Islam ada 10 malaikat yang harus kita yakini, yang kita ketahui 10 minimal. Yang pertama ada malaikat Jibril. Apa tugas malaikat Jibril? Menyampaikan wahyu. Ya, malaikat Jibril ini kalau di main bola dia kapten dari segala malaikat. Ya, menyampaikan wahyu, menyampaikan risalah. Ya, tugas yang mulia yang malaikat Jibril ini. Ya, menyampaikan membawa Al-Quran. Ya, dari Allah ke langit bumi ke laut mahfuz. Tugasnya mulia sekali. Ya, ada malaikat, terutama ada malaikat Jibril. Terus tahu tugas-tugasnya. Yang kedua ada malaikat Mikail dan Israfil. Apa tugasnya? Nanti kalau sudah tanda-tanda kiamat, belum ada suara trompet, itu tugasnya itu, ya, menyiapkan sangkakala. Apa sangkakala itu ada trompet gede. Tanda yang ada, yakin nggak kita nih kiamat? Siap nggak? Tentang hari kiamat, siap ya? Kita ngomong siap nggak mau? Siap nggak siap harus siap. Bukannya harus nanti masih dulu. Yang ketiga adalah malaikat Israfil. Apa tugasnya? Jawab kita ini.
kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa pasti akan mati. Ya. Ini baru-baru Masya Allah banyak sekali Pak Ustaz, ya, para ulama yang duluan meninggalkan kita. Ya, yang duluan meninggalkan kita. Ini adalah salah satu tanda akhir zaman. Banyak sekali para ulama yang sudah meninggalkan kita. Kalau ulama sudah pergi meninggalkan kita, tentunya kebodohan akan merajalela. Kebodohan agama tentang agama sendiri. Sekarang ini Masya Allah banyak ustaz-ustaz gabungan, ya, ulama gabungan, ya. Kalau ulama kualitasnya, ulama terdahulu itu nggak ada tandingnya dengan ulama sekarang, ya, jauh perbandingannya. Ya, harus yakin. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Ya, kita dari malaikat Israil. Ada lagunya kan? Ketika Israil datang memanggil, badan terkubur dan terkujuran di pembaring. Kalau saya dengar nyanyi itu, Masya Allah, berhenti nggak? Sering motivasi diri kita sendiri mengingat kematian. Ya, salah satu tanda untuk meningkatkan keimanan kita. Salah satu tanda untuk meningkatkan keimanan kita memperbanyak mengingat kematian kita. Jadwal kematian kita ingat tidak? Ya, banyak mengingat kematian. Karena dalam hadis adalah artinya yang memutuskan kenikmatan adalah kematian. Semua kenikmatan yang ada di dunia ini putus, itu adalah kematian. Kita semua ini pasti yang merasakan mati, merasakan nanti dikapanin orang, merasa dipikul orang di bawah keranda. La ilaha illallah. Bawa jenazah kita ke dalam kubur, di dalam liang lahat, siapin di kubur kita. Rumah kita terakhir itu dalam tanah itu, ya, sempit, ya. Rumah kita sempit, cuma ukuran berapa? Semeter kali berapa itu? Ya, coba sini sudah pernah masuk kubur. Kalau lihat ukuran segini, ya, kalau masuknya sering sedap. Tidak apa-apa, coba mengingat kematian kita. Kalau ada orang lagi di kubur, kalau ada siapa jenazahnya, itu masuk dulu testing. Masuk dulu sini, oh ya sempit ya Allah, ya. Itu ada dakwah kubur itu ada, dakwah kubur itu kita sering itu ada pusat itu kalau di kuburan beneran, tapi atasnya ditutup seng, tapi di tanah ini gelap berita. Dakwah kubur itu ada, ya, macam-macam. Artinya kita ingat kematian kita, kapan kita, ya, semoga kita husnul khotimah, kita mati dalam keadaan baik, dalam baca Quran, dalam baca sholat. Ya, alhamdulillah kita ini insyaallah hidup di pondok pesantren, insyaallah yang peluang besar bagi kita untuk semoga husnul khotimah. Ya, hari-hari kita dengan Quran, ya, dengan kita sholat tahajud, duha dan sebagainya. Ya, itu adalah keimanan tentang iman. Ya, tadi iman kepada malaikat. Ya, tadi malaikat apa tadi? Israil. Terus malaikat Rokib dan Atid. Setiap kita ini ada malaikat yang dibawa ya di kanan. Sebisa apapun kita menyembunyikan sesuatu, insya Allah. Bukan insya Allah lagi, ya, pasti ketahuan. Ya, jika kita sendiri, ya, Allah tahu. Walaupun nggak ada orang nih, ya kelihatan kita sendiri. Allah Maha tahu. Ya, ada tugasnya, yaitu malaikat. Dicatat semua kebaikan kita, keburukan kita dicatat semua. Ya, ada santri yang suka gibah temannya catat sendiri. Aku suka iri, merah. Ini dia gibah, akhirnya dia maling uang temannya catat. Tapi
Jadi di akhirat ditimbang, ya. Oh, ternyata buku sebelah kirinya lebih berat, dari sebelah kanannya kebaikannya sedikit, buruknya sedikit, buruknya lebih banyak. Dan selesai dari itu. Ya, makanya apabila diberikan kitab kata Allah dari tangan kirinya, sungguh merugikan. Ya. Siapa itu? Ya, kita meyakini ada yang mengawasi kita, CCTV 24 jam. Nah, di kita ini ada CCTV semua nih. Rasulullah yang memonitor ya. Habib kemana hari ini? Ternyata dia selama dia ada. Dia jajan gaji datang. Ya, ini dia ini ke warnet, Jumat ke warnet, ke Jumat, dan warnet datang. Ya, siapa itu? Saya nggak tahu ya, ada ya? Ada santri yang main warnet ya? Dulu ada santri yang main warnet. Orang sholat Jumat di main warnet. Kemudian ketagihan game. Jadi itu main warnet, Jumat, pas sholat Jumat, cek Jumat nggak ada, ternyata di warnet. Main apa? Main tembak tuh. Nggak tahu main game apa itu. Hah? Jadi, antum tahu? Sering warnet ya? Ya, tahu nih. Jika kita Main Mobile Legend dan sebagainya. Nah, ya ini. Kalau sudah melalaikan itu hukumnya haram, ya. Sesuatu yang melalaikan berlebihan haram. Main HP 2 jam, buka Quran 1 menit, haram gitu. Jadi ya, nyampe enggak? Nah, jadi enggak. Insyaallah ya, santri di sini nggak ada main warnet. Nanti kita main warnet di bawah, tapi ntar yang palanya botak main warnet. Kan palanya botak sini. Beda kan? Ini nih, kenapa ya? Insyaallah. Baik, santri. Terus kita lanjutkan. Terus malaikat apa? Munkar dan nakir. Nah ini nih, malaikat munkar nih. Ya. Munkar nakir ya. Siapa ada ketemu munkar nakir? Ada belum? Nah, nanti kita mau pas kita mati nanti. Tujuh langkah para pemelayat, orang yang terjenazah itu udah sepi nih kuburnya. Datang. Ya kalau dia orang soleh, assalamualaikum. Ya kalau nggak soleh ini selesai ya. Tanya-tanya, betul tuh. Ya. Ada riwayat saya pernah baca itu, malaikat menyiksa kubur itu dia fisiknya buta, telinganya tuli, ya, mulutnya bisu. Apa maksudnya itu? Malaikat salam nih, orang yang amal solehnya sedikit selesai dari semua malaikat. Dia sifatnya tadi ini buta, bisu tuli. Ente misalnya pukul nih, lembut, dia nggak tahu ente mau sakit atau enggak, dia katanya buta, nggak lihat gitu. Ya, atau mau teriak sebesar apapun dia nggak dengar, dia tuli. Ngeri kan? Ente mau ngomong apa dia bisa ngomong. Itu tugas pukul itu sampai hari kiamat. Ya, makanya jajanan orang yang bersama semoga kita terlindung dari azab kubur ya. Makanya sering amalkan doa ini. Allahumma inni a'udzubika min adzab jahannam wa min adzabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamati wa min syarril masjid. Amalkan doa itu. Siapa yang sudah hafal doa itu? Dibaca sebelum salam. Fil alamin innaka hamidum majid. Allahumma inni a'udzubika min adzab jahannam wa min adzabil qabri. Terlindung kita dari azab kubur ini. Itu dia azab kubur mas. Ya. Belum masuk neraka itu. Makanya penghuni kubur yang amal solehnya sedikit, dan makanannya setiap hari dari neraka itu. Ya, makanya dia kalau jenazah yang buruk, jenazah yang amal solehnya sedikit, mau dibawa kemana saya ini? Dia udah tahu sakit takutnya. Dia tahu tempatnya itu di situ neraka. Makanya amal soleh banyak, jenazah yang amal soleh tempat jalan saya ini. Ya, jangan kita anggap ya dengar bahasa mereka nya. Cepat jalan
bangsa ini, karena dia tahu nanti tempatnya aman surga. Kita pengen seperti itu ya, ketika kita mati cepat kita suruh jenazah. Kalau dia bisa nyolek, cepat. Saya kubur. Jadi nggak mungkin kan ada jenazah bisa nyolek ini mikul ya, selesai dah kabur ya, mana lari yang mikul ya. Itulah makanan orang yang penghuni kubur yang berdosa. Nanti ada ular apa? Sujud afro. Ular yang melilit orang yang malas sholat. Orang yang sengaja meninggalkan sholat ini, asal dililit sama ular, namanya sujud afro. Itu ular yang besar melilit jenazah ini, mayat ini sampai remuk tulangnya. Itulah orang-orang yang fawailul lil musallin, sehingga melalaikan sholat dengan sengaja. Makanya celaka orang yang lalai sholatnya. Hati-hati kita ini. Dengar azan, Allahu Akbar, santai itu. Apa yang disibukkan? Ya, hati-hati. Masya Allah, kita berlindung ya. Semoga Allah bimbing kita dan sampai jadi orang yang lalai. Jamaah dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Sponsornya niat, minumnya. Baik, alhamdulillah. Lanjut. Yang selanjutnya adalah malaikat munkar dan malaikat Malik dan Ridwan. Malik tugasnya menjaga neraka. Sebagai kapten pemerintah malaikat yang ada di neraka. Ridwan adalah malaikat menjaga surga. Nah, kita tahu tuh kalau kita masuk surga, malaikat Ridwan. Ada Ridwan ini namanya. Ternyata Ridwan tidak masuk surga. Dia masuk surga tapi lama. Itu belum. Terusin dulu. Ya, insyaallah saat di sini insyaallah masuk surga. Amin ya. Nanti kita mau malaikat. Ya, malaikat Ridwan jaga surga. Ya. Istilahnya apa ya di sini? Kepala kampusnya surga, malaikat Ridwan. Ya. Dan tentunya banyak malaikat yang ada di surga. Insyaallah. Kita kalau di surga, kita ini dengan siapa? Para malaikat, ya, para anbiya, para nabi, para soleh. Tentunya ada lagi para bidadari. Bidadari ya, nggak usah dibanding sama cewek sini. Ini selesai dah. Cewek sini mah banyak gorengnya. Kalau bidadari selesai. Nih kalau bidadari minum, saya contoh saja. Air kelihatan di sini keluar, mengalir. Saking putihnya. Kalau kuning, murni dia tuh. Kuning. Tidak bisa digambarkan. Yang ada di surga itu tidak bisa digambarkan. Ya. Jadi yang Allah Subhanahu Wa Taala yang ketiga yang kita tadi adalah beriman kepada para malaikat. Yang keempat adalah kita beriman kepada Alkitab itu tadi ya. Kita beriman kepada malaikat. Yang ketiga adalah beriman kepada Alkitab. Kitab kita ada berapa? Kitab yang diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala ada berapa? Ada 4. Pertama adalah Zabur pada Nabi. Nabi apa? Ya sudah. Zabur pada Nabi apa? Nabi Daud. Taurat pada Nabi Musa. Injil pada Isa. Kata orang Yesus. Ya, kita Nabi Isa. Nanti panjang kajian tentang ketuhanan. Orang Kristen bingung. 3, 1, 1, 3. Trinitas. Mesti kepala mana bayar Tuhan itu ada Roh Kudus, Bapa, Anak. Bingung nggak? Sedangkan makanya Islam masalah ya. Apa dalil Allah itu? Sifat Allah di surat apa? Ayo, maksudnya apa? Sifatnya Allah itu terdapat surat apa? Sifatnya Allah. Surat Al-Ikhlas. Qul huwallahu ahad. Satu Allah. Allahus samad.
sebagainya. Ya, mereka bilang Yesus itu hebat. Kenapa? Karena nggak punya bapak. Dan Nabi Adam punya ibu sama bapak, hebat. Ya kan? Nabi Adam mana ibunya? Bapaknya nggak ada. Tapi kenapa nggak jadi Tuhan oleh orang Kristen? Nah, ya, kita bilang Yesus hebat karena nggak ada bapaknya. Kita hebat Nabi Adam nggak ada bapak dan ibunya. Ya, luar biasa di Islam, masya Allah ya. Ya, beriman kepada kita. Terakhir adalah kitab Al-Quran sebagai penyempurna dari kitab-kitab yang lainnya. Dan tidak ada kitab lagi setelah itu yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW, penutup para nabi, para anbiya, para rasul. Ya, makanya mujizat yang kita rasakan sampai saat ini adalah mujizat Al-Quran ini. Ya, ini mujizat abadi ini sampai hari kiamat nanti. Ya, sampai hari kiamat kita masih pegang mujizat ya. Ini Al-Quran ini, insyaallah Allah. Ya. Apabila kita pegang teguh dengan Al-Quran, insyaallah selamat dunia dan akhirat. Terima kasih santri. Siapa yang sudah pernah membaca terjemahannya selesai sampai akhir terjemah Al-Quran dari surat Al-Fatihah sampai An-Nas? Siapa yang sudah selesai membaca terjemahnya? Nah, ini perlu diprogramkan Ustaz. Jadi mungkin baru besok santri ada waktu untuk membaca terjemah Quran. Penting ya, terjemah Quran itu dibaca. Insyaallah ya. Kalau kita nggak membaca, nggak bisa santri ada yang bisa Quran, baca terjemahnya. Jadi terkadang itu lebih menyentuh hati kita ya. Insyaallah ya santri, nanti diagendakan baca terjemah Al-Quran sampai selesai. Saya jujur masih belum selesai bacanya. Gimana ya? Ya, karena memang kita ini budaya Indonesia ini kurang membaca. Ya, kenapa Dr. Zakir Naik itu hebat? Tahu Dr. Zakir Naik? Siapa yang tahu Dr. Zakir Naik? Orang mana dia? Hah? India. Orang? India. Mumbai. Ya, orang India, Mumbai. Saya cuma kota dari langsung. Oh, Mumbai di mana? India. Dr. Zakir Naik itu bukan ulama, ya, tetapi ilmunya seperti ulama. Kenapa dia membaca? Gemar membaca. Buku apa aja dibaca itu. Kitab apapun apa di luar kepala. Kitab orang Buddha, orang Kristen, apalagi selesai dengan debat sama beliau. Ya, semoga Allah memuliakan beliau ya. Sekarang beliau masalah dicegat ceramah di mana-mana. Bayangkan ada sayembara untuk membunuhnya. Ulama kita ini, ya, satu kepalanya dan kepalanya, ya, satu miliar. Luar biasa tantangan dakwahnya. Kita ini tidak ada tantangan dakwahnya, masih santai-santai. Ya, santri-santri kita masih biasa. Kalau dakwah-dakwah di pelosok-pelosok, ya, waktu kita dakwah di Bakung dulu awal merintis itu sempat itu sama warga beda paham, hampir motornya tonjokan itu, dikumpul kita sini, ada masyarakat pesantren dan lainnya. Wah itu udah saya siap itu mau berantem. Alhamdulillah Allah tidak menghendaki, yang akhirnya kita berdamai dan sebagainya. Jadi santri kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kita beriman kepada Alkitab, yaitu Alkitab ya, Al-Quran, Taurat, Zabur, Injil, sebagainya. Keempat ya. Terakhir adalah yang kelima adalah kita percaya tentang hari kiamat. Ya, ini tanda keimanan seseorang harus percaya. Ada orang yang tidak percaya hari kiamat. Nanti yang menyaksikan hari kiamat adalah orang-orang munafikun, orang kafirun. Orang beriman tidak melihat hari kiamat. Kenapa? Ketika Tuhan datang kabut, itu orang beriman akan mati semuanya. Ditinggal orang-orang munafik, orang kafir, fasik dan sebagainya. Itu yang melihat kiamat nanti. Itu balasan bagi mereka.
Allah matikan dalam melalui Al-Quran kamu. Nanti ada kajian tentang hari kiamat. Bisa juga bisa jelaskan dulu ya. Kita yakin tentang hari kiamat. Itu hari pembalasan. Ya, hari perhitungan. Ya, kita sekarang ini kita sudah di fase keempat. Fase keempat. Ya, dalam Islam itu ada 5 fase. Israel ada fase Imam Mahdi ya. Ya, Imam Mahdi. Selesai itu. Kita ini sudah berada di pintu akhir zaman, di gerbangnya. Malah sudah memasuki gerbang akhir zaman. Contohnya sudah banyak. Ya, orang pacaran pinggir jalan selesai, tidak ada mabuk-mabukan, minuman dan sebagainya. Pacaran sudah nggak ada rasa malu. Ya, pacaran tuh depan umum, berzina depan umum. Itu sudah tanda-tanda akhir zaman. Tanda-tanda dekat sudah hari kiamat. Masya Allah. Ya, lagi tentang hari kiamat. Yakin semuanya di sini. Kita semua yakin tentang hari kiamat. Hingga yakin di rupiah. Ya. Nanti datang Dajjal, datang binatang yang bisa melata, bisa berbicara, dabah, datang Al-Bukhon. Ya. Kemarin itu di Cina itu waktu terjadi apa itu? Gempa badai itu seperti ada pohon kabutnya memasuki semua kota di Cina itu. Yang ngeri gitu. Hancur semua gedung-gedung. Asal itu kabut saja. Ya. Terakhir adalah beriman kepada Allah dan takdir, takdir ya. Kita yakin takdir kita jalani sekarang adalah Allah tetapkan di dalam Lauh Mahfuz kitab. Ya, selagi karena sudah bisa, masih ada nanti berlanjut ini kajiannya ini. Ini baru tentang tadi menuju kesuksesan itu pertama beriman dulu, ya. Berarti ada dua sesi lagi ini untuk melanjutkan, ya. Baik, sampai Allah SWT tadi ada kunci kita untuk meraih kemenangan, kesuksesan di dunia dan akhirat. Pertama kita harus beriman kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Tadi rukun iman sudah hafal semua. Kalau kita mengimani rukun iman itu insya Allah kita selamat. Ya, saya yakin adalah Allah sebagai pencipta kita. Ya, Allah menciptakan malaikat. Kita yakin Allah menciptakan kita, yang menciptakan Nabi dan Rasul. Nanti tentang hari kiamat. Terus tentang alhamdulillah dengan waktu sudah isya. Kalau santri apa yang disampaikan ini insya Allah kita sama-sama belajar. Apa yang disampaikan Pak Ustaz kita ditangkap, sudah diamalkan. Kita saling diamalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Ya, alhamdulillah. Setelah jazakallah atas perhatian semua. Semoga apa yang kita lihatkan, apa yang kita inginkan, kita berharap kita ini salah satu orang yang selamat atas fitnah-fitnah dunia ini, di mana kalau kita berpikir dan memahami keadaan dunia ini sudah kacau balau dan kita ingin selamat. Tadi saya sampaikan pada saat semua telah diamalkan doa itu doa yang sangat ampuh ya bagi kita semua. Itu adalah perintah Nabi, sunnah ya, dibacakan sebelum bil alamin dan sebelum salam ya. Diamalkan doa itu dan diresapi hatinya ya, agar kita ini selamat dunia, fitnah kubur, di mana ada fitnah dunia, fitnah mati dan hidup, ada fitnah Dajjal, ring ya. Kita ini sekarang sudah dalam naungan sistem Dajjal ya, ngeri. Kita selamat itu lebih baik kita wirid tadi semua itu diamalkan ya. Setelah santri belum hafal, siapa yang belum hafal dari tangan? Yang belum hafal dari tangan, segera minta catatan sama Ustaz ya. Ustaz, saya minta lagi tulisan di doa tadi, saya baca, saya amalkan ya. Berapa orang yang belum hafal tadi? 1, 2, 3, baca nih, belum hafal nih, udah hafal. Sudah hafal, nanti dibaca ya. Sebelum salam. Baik-baik bagi kita umat Islam, baik bagi kita. Baik,
Jazakallah, kita tutup dengan doa majlis. Subhanakallah wa bihamdika.